Manusia mau muslim mau kafir itu harus dihormati. Tentu dengan cara yang berbeda-beda. Bagi yang muslim ada aturannya. Ketika dia meninggal, menghormatinya ya dengan mensolatinya, sebelumnya memandikannya, mengkafani, mensolati, mengkubur. Itu standar kan, dalil-dalilnya banyak dalam hadis. Nah, terkait dengan COVID, sebenarnya fatwa MUI sudah jelas itu kalau dibaca itu. Fatwa MUI terkait penanganan jenazah COVID itu ada. Selagi masih bisa dimandikan, dimandikan. Saya ikut rapatnya soalnya. Baik di DKI maupun di pusat, tenaga medis bilang ada yang bisa. Ya, caranya tentu dengan cara menyeka, membasahinya. Kemudian mengkafaninya kan sekarang menggunakan itu loh, apa sih yang kayak dari plastik itu kan. Dia dibuntel dulu, terus dibuntel itu. Ya tetap dia dimuliakan. Dan kemudian disolati, ya dia masih bisa disolati kok selama ini. Kan biasanya orang dibawa ke rumah tahlilan dulu, apa segala macam, keluarganya lihat lah. Sekarang kan kondisinya berbeda, itu dalam kondisi darurat. Jadi penanganannya berbeda. Tapi prinsipnya dia masih diurus atau dipulasara ya, pemulasaraannya masih positif. Bukan sekedar dalil Quran hadisnya, tapi dalil usul fikihnya. Kalau cuma menjawab dari sisi dalil Quran hadis itu ya biasa aja, orang setengah ustadz juga bisa jawab itu. Tapi kalau menjelaskannya dari sisi usul fikih, al-amrul mutlak, ya perintahnya kan mutlak, yaqtadil umum, gitu kan, nggak bisa diqayyidi gitu loh. Illa bidalilin, kecuali pakai dalil. Itu yang menarik, gitu. Cara menjawabnya itu harus usuli. Lah yang kayak begitu kan harus paham dilalatul alfat. Al-amr itu bagaimana gitu kan. Al-amr itu yaqtadi apa, itu ada semua dalam kitab usul fikih. Maka kita buka lagi. Harus bisa pahami ada thariqatul jumhur, ilmu mutakallimin, ada thariqatul hanafiyah kan gitu. Kalau thariqatul jumhur itu biasanya satu lafaz itu dalam Quran hadis dia itu masuk mantuk atau bukan mantuk gitu kan. Ada mantuk, ada yang bukan mantuk atau mafhum. Itu kan dalalatul alfaz semua. Itu kalau pakai thariqatul jumhur. Kalau pakai thariqahnya Hanafiyah, dalalatul alfaz itu kan dia dilihat ada yang khos, am, mustarak, lafaz ini kira-kira sorry apa tidak. Wah, banyak lah itu. Ada ibaratun nas, ada isyaratun nas. Itu panjang kalau kita bahas. Makanya kajian paling rumit ya ini diantaranya usul fikih. Ya sebenarnya kajian hadis juga rumit. Tapi semua kalau ditelatenin ya nggak ada yang susah. Ini kan masalahnya biasa apa nggak biasa. Kita mungkin nggak bahas yang rumit-rumit, yang ya mudah-mudah saja. Mau dilanjutkan? Kita lanjutkan, ini hukumnya soalnya asik. Hukmu musafahatir rajuli lil mar'atil ajnabiyah. Ini salah tulis ya. Atau kurang nun ya? Ajnabiyah. Itu ajbiyah. Ajnabiyah. Ajnabiyah. Ya, ajnabiyah. Tapi nanti di bawah ada. Hukmu musafahatir rajuli lil mar'ati al ajnabiyah. Itu kurang nun itu. Kurang nun. Ya, kurang nun ya. Tolong ditambahin. Ini koreksi. Ini saya soalnya tidak ngetik, jadi saya nggak tahu. Ya. Jadi ajnabiyah. Hukum bagaimana bersalaman seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Itu ajnabiyah. La syakka anna qadiyata musafahatir rajuli lil mar'ati qadiyatun sya'ikatun yahtaju ila juhdin nafsiyyin wa fikrin amiqin wa ilmin wasi'in wa takyifin daqiqin hatta yastati'a al-mufti munaqashat al-adillah wa muwazanat al-hujaji ba'dihha bi ba'dih. فالعلماء يختلفون في سورتين من هذه القضية. لا شك, tidaklah ragu, anna qadiyah
musafahatar rajuli, bahwa qadiyah itu artinya masalah. Ya, adapun anna qadiyata, bahwasanya qadiyah masalah tentang salaman seorang laki-laki dewasa lil mar'ati, bagi perempuan al ajnabiyati, maaf kurang ya, tambahin al ajnabiyati, supaya nyambung, al ajnabiyati, perempuan ajnabi yang bukan mahram, qadiyatun syaikatun, adalah satu qadiyah, satu masalah, syaikatun, yang rumit. Rumit. Yahtaju, membutuhkan cara menjawabnya, ila juhdin nafsiyin, kepada usaha diri kita, wa fikrin amiqin, dan perenungan pemikiran yang dalam, wa ilmin wasi'in, dan ilmu yang luas. Jangan emosional. Ilmunya nggak ada ya? Ya, nggak boleh emosional cara menjawabnya. Wa takyifin daqiqin, dan takyif dari kata kaifa ya. Mengkaifakan. Mengkaifakan itu artinya membuka masalah seperti apa, daqiqin, yang juga dalam. Hatta yastati al-mufti, supaya seorang mufti mampu munaqashatal adillah, untuk mendiskusikan masing-masing dalil, wa muwazanatal hujaji, dan kemudian menimbang hujjah, ba'dhiha bi ba'din, satu dengan yang lain. Ulama, maka sesungguhnya ulama, yakhtalifuna, berbeda pendapat, di surataini min hadhil qadiyah, pada dua contoh dari masalah ini, atau dua bentuk ya. Al-ula tahrimul musafahah idza turinat biha syahwatu wa taladdudu min ahadit tarafaini ar-rajuli wal mar'ati. Yang pertama, haramnya salaman kalau memang dibarengi pada saat salaman itu biha aibil musafaha, asyahwatu, dibarengi dengan syahwat, wa taladdudu, dan rasa ladzat, min ahadit tarafaini, dari dua sisi, ar-rajuli, baik itu sisi laki-laki, awil mar'ati, atau perempuan, atau dua-duanya. Salah satunya saja itu menjadi hukum haram. Ya, au khifat, atau dikhawatirkan fitnatun, timbulnya fitnah, min wara idzalika, dari belakang salaman itu, bi ghalibiz dzanni, dalam umumnya dzan, prasangka kita. Wadzalika anna saddad dzari'ati, dan yang demikian itu karena sesungguhnya saddud dzari'ah, mencegah sesuatu yang menjadi perantaraan, ilal fasadi, sadda itu menutup ya, mana aslinya sadda menutup, bahwasanya menutup ad-dzari'ah ail wasilah, nanti diterangkan apa bedanya dzari'ah dan wasilah. Nah, kalau wasilah itu lebih kuat ya daripada dzari'ah. Sesungguhnya menutup sesuatu yang menjadi perantaraan, ilal fasadi, kepada kerusakan, wajibun, hukumnya wajib. Wala siyama, terutama idza lahat, apabila jelas, wa dhaharat, yes, maknanya jelas, atau tafsir lahat sama dhaharat sama maknanya. Ini namanya kalau dalam sastra Arab balaghah, wa dhaharat itu dhahara menjelaskan kata lahat, wawunya atau tafsir namanya. Idza lahat wa dhaharat alamatuhu, apabila jelas alamat tandanya. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas haramnya orang salaman karena dikhawatirkan timbul syahwat ya, itu ma akhrajahu Tabarani, adalah apa yang dikeluarkan Imam Tabarani, an Ma'qil wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Ma'qil bin Yasar, dari sahabat Ma'qil bin Yasar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la'an yut'ana, la'an yut'ana, sungguh, kalau bahasa Jawa yakti yento gitu, kalau kata orang Jawa gitu ya, la'an yut'ana, sungguh, yut'ana, lebih baik
ditusuk fi ra'si ahadikum, kepala kalian, bimakhitin min hadidin, dengan jarum besi, khairun, itu lebih baik, min iyamassa, daripada ahadukum menyentuh, daripada seseorang di antara kalian menyentuh imra'atan, wanita, la tahillu lahu, yang tidak halal bagi kalian. Hadisnya galak sekali. Lo lebih baik disuntik lo bagian kepala pakai besi daripada megang orang lain. Ya, Ramadan. Ya, yang masih bujangan. Wastadalla aydan. Mangkala bitahrimiha, dan juga mengambil istidlal. Mangkala bitahrimiha, orang yang berpendapat atas haramnya sentuhan, alama akhrajahul Bukhari, atas hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bitarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan musafahatan nisa, salaman dengan perempuan, indama baya'ahunna, pada saat Nabi membaiat perempuan-perempuan muslimah, yaumal fathi, pada hari terbukanya kota Mekah, waqala, dan Nabi berkata, inni la usafihun nisa, dan Nabi berkata, saya tidak salaman dengan perempuan. Ala ma ja'a fi suratil Mumtahanah, yang cerita ini diceritakan dalam surah Al-Mumtahanah. Lengkapnya buka aja tafsirnya. Kita lagi nggak ngaji tafsir soalnya. Tapi ini sekilas saja. Lakin radda ba'duhum, akan tetapi ada yang tidak sepakat dengan pokoknya asal dia bukan mahram otomatis haram. Lakin radda ba'duhum 'alal istidlal bihadainil haditsaini, dibantah oleh sebagian ulama istidlal dengan dua hadis di atas, bimayali, dengan argumentasi yang ada di bawah ini. Yang pertama, inna a'immatal hadithi, sesungguhnya para imam hadis, lam yusrihu, tidak pernah menjelaskan, ya, bisihhati hadithil awal, hadis yang di atas yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar itu, ya, marwahu Ma'qil bin Yasar fima akhrajahu Tabrani wal Baihaqi. Seperti kita tahu, mengharamkan sesuatu itu nggak boleh pakai hadis yang tidak sahih, gitu loh. Paham nggak ini? Jangan pernah kita mengharamkan sesuatu dalil hadisnya nggak sahih. Ini perlu saya tambahkan, ya, mungkin penjelasan saya nanti akan saya tulis, ya. Ya, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu, ya, dengan berdasarkan hadis sahih. Itu alasan usul fikihnya. Ya. Atau mewajibkan sesuatu, ya, dengan hadis sahih. Dengan apa? Hadis dhaif, maaf ya. Dengan hadis dhaif. Ya, itu alasan pertama. Nah, makanya hadis depan yang katanya mengharamkan dengan dalilnya hadis Ma'qil bin Yasar, lebih baik lu dipalu bagian pala daripada salaman sama perempuan, gitu kan? Itu kan hadisnya tidak disebutkan kesahihannya. Nah, kalau itu hadis yang tidak disebutkan kesahihannya, alias masih diperagukan kesahihannya, bisa dhaif, jangan dipakai bilang haram, gitu, kira-kira gitu. Ya. Yang kedua, anna fuqaha al-Hanafiyyati wa ba'dhi fuqaha'il Malikiyah, sesungguhnya ahli fikih mazhab Hanafi, wa ba'dha fuqaha'il Malikiyah, dan sebagian ahli fikih Maliki, qalu, berpendapat gini, inna tahrima la yathbutu illa bidalilin qat'iyyin la syubhata fihi. Nah, ini sudah dijelaskan di bawah, kan? Bahwasanya mengharamkan sesuatu itu nggak boleh kecuali dengan dalil qat'i. La syubhata fihi, yang tidak ada syubhat di dalamnya. Mislul Quran, yakni ayat Quran yang qat'i. Ya, maaf, saya
Saya jelaskan, mithlul Quran al-Karim al-qat'i ad-dali al-qat'i dilalah gitu ya. Al-qat'i dilalah. Ya. Itu ditambahi mithlu ayatil Qur'anil Karim ya al-qat'iyyatid dilalah. Itu boleh al-qat'iyyid dilalah boleh. Ya, baru boleh mengharamkan. Kalau masih dhonni jangan. Wa amma ma fi thubutihi syubha, adapun ayat Quran atau hadis wal ahaditsil mutawatirah dan hadis mutawatir. Dalil qat'i itu kan adalah satu ayat Quran yang qat'i dalalahnya, kedua hadis mutawatir. Nah, itu baru bisa untuk mengharamkan atau mewajibkan. Wa amma ma ini dalam kaidah usul mazhab Hanafi dan Maliki ya. Wa amma ma fi thubutihi syubhatun, adapun ayat Quran dan hadis yang kesubutiahnya itu masih syubhat, artinya belum qat'i dalalahnya, fala yufidu aktsara minal karahati, maka dia tidak bisa memberikan faedah hukum ya aksara yang lebih tinggi minal karahati daripada makruh. Jangan bilang haram dah, galak, makruh aja, makruh gitu, ya asik gitu. Ini dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Alasannya usulnya begitu. Dalilnya belum qat. Mithlu ahadithil ahad as-sahihah, seperti hadis-hadis ahad yang sahih. Al-thalith, yang ketiga. Ala fardi taslimina, andai kata kita sepakati ya bisihhati al-hadithi, fardi itu perumpamaan. Ala fardi taslimina, dengan perumpamaan kita sepakat bisihhatil hadithi, fardi itu perumpamaan di sini ya. Makanya ada istilah al-mas'alah al-fardiyah. Itu dalam fikih bukan masalah-masalah yang wajib, kadang-kadang masalah-masalah perumpamaan. Lau, misalnya ada orang begini, itu kan belum terjadi. Itu namanya al-masailul fardiyah. Masalah-masalah yang masih bersifat perumpamaan. Makanya kalimat fardu, itu wadoknya di mana? Itu nanti ada ilmu wadok namanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada ilmu wadok. Ilmu wadok itu artinya ilmu bagaimana kita menempatkan satu lafaz itu dipakai buat apa, konteksnya, siyakul kalamnya. Fardu nggak selalu diartikan wajib. Dalam konteks ini fardu diartikan perumpamaan. Ala fardi taslimina, atas perumpamaan andai kata kita sepakat ya bisihhatil hadithi, bahwa hadisnya Ma'qil bin Yasar itu katakanlah kita bilang sahih, wa imkani akhdhi tahrimi min mithlihi, dan andai kata kita sepakat bahwa mungkin kita mengambil hukum haram dari sepadanannya, najidu, maka ternyata kita masih menemukan anna dalalatal hadithi, bahwa dalalah hadis alal hukmil mustadalli alaihi, atas hukum yang dijadikan landasannya ghairu wadihah, juga masih belum jelas. Katakan hadisnya sahih, ini bahasa gampangnya gitu. Ntar dulu. Itu hadis tadi kan Nabi bilang lebih baik kamu dipalu atau disuntik pakai besi bagian pala daripada kau massa, menyentuh. Nanti dulu. Kata massa itu apa sih artinya? Masa gara-gara cuma nyentuh dikit, salaman biasa, langsung dihukumin dosa besar. Li'anna kalimat yamassu mra'atan la tahillu lahu, karena kalimat yamassu mra'atan la tahillu lahu la tadullu, tidak otomatis menunjukkan ala mujarradi lamsil basyarati lil basyarah, tidak otomatis menunjukkan bersentuhannya kulit dengan kulit biduni syahwatin, tanpa syahwat, kama yahdutsu fil mustafahatil adiyah, sebagaimana yang terjadi pada salaman yang umum. Orang salaman biasa gimana kabarnya? Masa langsung dosa besar, langsung dihukumi haram. Bal kalimatu al-massu, tapi kalimat al-massu hasba isti'maliha, dalam penggunaannya
bin nususi syar'iyyah, dalam nas syar'i, tadullu ala amraini, biasanya menunjukkan dua hal. Pertama, annaha kinayatun anil jima', itu menunjukkan maaf berhubungan badan, kama ja'a dzalika an hadits Ibnu Abbas, sebagaimana itu datang dari Ibnu Abbas fi tafsiri qaulihi ta'ala aula mastumun nisa, ayat wudu, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, ya, innal lamsa wal mulamasata wal massa, sesungguhnya kata lamsu, kata mulamasah, dan kata al-massu fil Quran, dalam Quran itu kata Ibnu Abbas, kinayatun anil jima'i, semuanya menunjukkan bahasa kinayah dari jima'. Wa yadullu ala hadzal makna qauluhu ta'ala, dan menunjukkan atas makna di atas qauluhu ta'ala ala lisani Maryam, firman Allah Ta'ala dari lisannya Maryam, anna yakunu li waladun. Ini kok ada titik di bawah, ini dicoret ya. Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bukan anni tuh. Nah, salah ketik, enggak apa-apa. Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni basharun, padahal tidak ada yang menyentuh saya, laki-laki. Masa menyentuh maksudnya? Maksudnya ya menggauli saya. Wa qauluhu ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Ini ayatnya Ustaz Halabi KUA. Dan apabila kalian menceraikan mereka, istrimu, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu sentuh. Masa disentuh salaman atau nyentuh? Ya maksudnya disentuh itu sebelum kamu gauli. Nah, makanya hadis tadi kalaupun sahih, jangan diartikan asal sekedar sentuhan dosa besar gitu. Yang dimaksud itu dosa besar ya hubungan badan itu. Ba, ya. Annaha tadullu ala dunal jima'i. Ya, yang ke B, ya, penggunaan kata al-masu itu kadang-kadang kata Ibnu Abbas, tadi kan ala amro ini, yang pertama A, kinayatun alil jima, yang kedua annaha tadullu ala madunal jima. Atau bisa juga dia menunjukkan arti atas perbuatan alama, atas perbuatan madunal jima'i, yang di bawah jima. Minal kublati, misalnya mencium, wal anaqi, dan memeluk, wal mubasyarati, dan ya sentuh-sentuhan yang artinya dalam. Wa nahu dzalika min muqaddimatil jima', dan yang lain-lain yang itu merupakan muqaddimah dari jima'. Wa yadullu ala hadzal makna, dan menunjukkan atas makna ini, mattafaqa bil Bukhari wa Muslim, apa yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, apa kata Nabi, faliyadu zinaha al-lamsu, tanganmu itu zinanya adalah ketika kau meraba-raba dan menyentuh wanita yang bukan mahram, dalam arti meraba-raba itu ya. Wa hadits Ibnu Abbas, dan hadis Ibnu Abbas, ketika ada seorang laki-laki datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini telah berzina dengan seorang perempuan. Nabi nggak langsung bilang, ya udah kamu dirajam atau kamu dijilid. Nabi bilang, la'allaka mastasta, jangan-jangan kamu baru meraba doang, belum berzina. Nah itu, jangan-jangan kamu baru menciumnya, belum berzina. Nah ini makna la'alla, makna masu atau lamsu. Amma kalimatu inni la usafihun nisa, adapun kalimat dalam hadis Bukhari, ya ini yang tadi dalam surah Al-Fatah, inni la usafihun nisa. Ini hadisnya sahih, jelas. Apa makna dari inni la usafihun nisa? Fayujabu, maka dijawab menurut pendapat kedua, bi anna tarkahu sallallahu alaihi wasallam musafahatan nisa, bahwa Nabi meninggalkan salaman sama perempuan secara usul fikih la yadullu ala tahrimiha bid-darurah, tidak serta-merta menunjukkan haram. Saya tidak salaman. Li'anna minal muqarrar, karena sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dalam ilmu usul fikih, inna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrin minal umur, ketika Nabi meninggalkan sebuah perkara, nggak bisa dihukumi langsung haram,
tapi imma li annahu haramun, bisa diartikan haram, wa imma li annahu makruhun, bisa diartikan makruh, au khilaful aula, atau diartikan khilaful aula. Waqat yatrukuhu, bahkan kadang-kadang Nabi meninggalkan sebuah perkara limujarradi annahu sallallahu alaihi wasallam, semata-mata karena Nabi la yamilu ilaihi, tidak suka adanya. Tarkihi aklat dobbi, seperti Nabi disuguhin makan dob. Dob itu dia mengartikan biawak ya. Tapi nggak makan. Ma'anahu mubahun, walaupun hukumnya sebenarnya makan dob itu mubah. Nah, tinggal kita nih. Kita sekarang menghukumnya Nabi nggak salaman itu masuknya sampai haram atau makruh atau khilaful aula. Kalau mubah sih enggak lah ya. Idza kana mujarradu tarkihi sallallahu alaihi wasallam lil musafahah la yahmilu dalilan ala hurmatiha, wa idza kana, apabila mujarradu tarkihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu semata-mata tidak salaman, la yahmilu dalilan, tidak membawa dalil, ala hurmatiha, atas keharaman musafahah, bal yahmilu aidan, la yuhmalu, atau bal yahmilu aidan ala karahatiha, ayuh malu bolehlah, la yuhmalu dalilan, tidak bisa dimungkinkan atau dianggap sebagai dalil atas keharaman salaman, bal yuhmalu aidan, boleh jadi itu dianggap ala karahatiha, atas makruhnya salaman, la budda min dalilin akhara, oleh karenanya mau nggak mau harus ada dalil lain, lima yaqulu bi tahrimiha. Ya, kalau mau bilang haram harus ada dalil lagi dah. Jangan bilang haram. Kalau makruh oke lah, tapi kalau haram nanti dulu. Ya, as-saniyatu wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, sayanya capek. Ini masalah pertama ya. Salaman pada bukan mahram, ya ada kemungkinan menimbulkan syahwat. Nah, itu baru ada kemungkinan kan? Kalau yang jelas-jelas syahwat, jelas-jelas ya itu jelas gitu ya. Hukumnya dosa. Bisa waktu 10 menit lagi Pak ya. Ya. Ini mohon maaf, saya koreksi. Halaman 10 itu kurang ma itu ya. Halaman 10 al-ula tahrimul musafahati idza maqturinat. Kurang ma, manafi ya. Idza maqturinat, jika tidak disertai gitu. Ada ma-nya itu kurang itu. Ya, kalau disertai syahwat jelas hukumnya haram gitu ya. Ini ada kalimat maqturinat. Idza maqturinat. Atau idza lam tuqtaran gitu ya. Jika tidak dibarengi gitu loh. Kalau sudah ada syahwat nggak usah dibahas. Kalau sudah syahwat jangan sama perempuan. Orang meluk-meluk tembok atau meluk-meluk tiang aja katanya haram gitu. Silakan. Monggo bisa sampai halaman 12 ya. Mungkin ada yang tanya? Imam? Monggo. Cukup? Kalau tidak ada tanya jawab lagi, dianggap cukup waktunya ya? Iya. Hampir habis juga ya? Iya, sudah habis Pak. Tinggal Baik. beberapa 7 menit lagi. Berapa? 1 menit? 7. Ya, tadi itu saya baru sadar yang tadi sudah kurang manafi ya. Jadi kalau yang diperdebatkan itu kalau yang belum jelas ada syahwat apa tidak. Kalau jelas ada syahwat nggak usah diperdebatkan itu haram. Paham ya? Ini barangkali yang kemarin Ki Asif Munawar muskil gitu masih muskil apa sudah hilang? Ya. Ya, baik. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah, hubballahu man habba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Waalaikumsalam.